Selamat pagi atau siang yang saya hormati, Ibu dosen dari mata kuliah Advanced Topic in Business Development Management. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Revilino Salvisberger, dengan NIM 28025618886, mahasiswa BINUS University. Pada video presentasi kali ini, saya akan merangkum draft laporan tugas akhir saya yang berjudul Analisis Transformasi Strategi Bisnis PT Goto, Gojek Tokopedia, Tbk dari fase pertumbuhan menuju efisiensi melalui pendekatan Business and Performance Analytics. Masuk ke bagian introduction. Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena PT Goto pasca melakukan initial public offering atau IPO sebagai perusahaan publik dan di tengah tantangan makroekonomi seperti inflasi global, Goto dituntut oleh pasar untuk segera menghentikan kultur startup lama yang berfokus pada burn rate demi pertumbuhan cepat. Manajemen menghadapi urgensi besar untuk beralih dari strategi growth at all cost menuju profitable growth demi keberlanjutannya bisnis yang jangka panjang. Lanjut saja, mari kita bedah gap atau permasalahan utama yang dihadapi oleh PT Goto tersendiri selama periode transisi 2022 sampai 2024 yang berhasil diidentifikasi melalui pendekatan diagnostik analytics. Nah, gap pertama berada pada aspek pemasaran. Terjadi pembengkakan biaya promosi dan insentif yang sangat masif di fase awal. Mencapai 15,3 triliun, strategi bakar uang ini memiliki gap besar karena mayoritas justru menjaring pengguna musiman yang sensitif terhadap promo, insentif, atau driving user. Akibatnya begitu subsidi dikurangi, pengguna tersebut langsung meninggalkan platform membuat anggaran pemasaran menjadi tidak efisien. Uh, Gap kedua berada pada aspek operasional. Struktur organisasi Goto di fase awal terlalu gemuk dan tidak ramping, sehingga memicu tingginya beban usaha atau operating expense. Selain itu, ada miskalkulasi pada biaya infrastruktur teknologi seperti cloud computing yang berjalan konstan tanpa fleksibilitas mengikuti beban transaksi aktual. Gap ketiga pada aspek finansial, ketidakseimbangan antara tingginya biaya pemasaran dan operasional tersebut menciptakan gap keuangan berupa kerugian bersih struktural yang besar, yang jika dibiarkan akan mengancam kelangsungan hidup perusahaan di pasar publik. Segitu aja buat gap-gapnya. Jadi langsung lanjut ke solusinya. Berdasarkan analisis prediktif dan preskriptif, saya merumuskan beberapa saran solusi strategis untuk mengatasi ketiga gap tersebut. Solusi gap pemasaran, Goto harus melanjutkan rasionalisasi insentif dengan memangkas anggaran marketing spend hingga 66%, ke kisaran 5,1 triliun. Solusinya adalah mengalihkan fokus penuh untuk mengunci dan merawat 50,5 juta paid users loyal yang terbukti menghasilkan conversion rate organik yang sehat. Solusi gap operasional, saya setelah melakukan perampingan atau right sizing organisasi dan optimalisasi biaya cloud, solusi berikutnya itu ya untuk menjaga produktivitas internal tetap tinggi tanpa menaikkan beban operasional dan menerapkan robotic process automation. Otomatisasi ini penting agar target beban usaha 7,80 triliun tetap terjaga tanpa menurunkan mutu pelayanan konsumen. Solusi gap finansial untuk menutup kerugian finansial
Goto harus membuka sumber pendapatan baru atau revenue baru, teman-teman, melalui monetisasi infrastruktur teknologi eksternal seperti mengomersialkan Goto Logistik dan Goto Ads ke korporasi luar. Selain itu, memanfaatkan komitmen ESG atau 3.0 mereka sebagai nilai tawar untuk menarik green financing dari investor global guna menekan beban keuangan atau finance cost. Kesimpulannya atau conclusionnya sebagai transformasi strategi Goto memberikan pelajaran penting ya dalam bisnis development management bahwa skala bisnis yang besar pada akhirnya wajib bertumpu pada disiplin efisiensi biaya dan kemandirian finansial. Pendekatan bisnis analytics terbukti menjadi instrumen krusial bagi manajemen untuk mengambil keputusan strategis berbasis data. Demikian presentasi saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian ini. Terima kasih atas perhatiannya, Ibu dosen. Selamat pagi atau siang.